Selamat datang di channel Pick Sport, channel yang membahas berita Inter Milan, dan inilah ulasan berita hari ini. Dalam wawancara eksklusif dengan Corriere dello Sport, Giuseppe Bergomi menilai tantangan terbesar Christian Cifu di Inter Milan adalah membangun kembali kekuatan mental tim. Menurutnya, ambisi Inter patut diapresiasi, namun pemain baru harus segera menyesuaikan diri. Cifu harus masuk ke kepala para pemain yang datang dari siklus besar dan menguras energi. Saat ini, dari pemain baru, hanya Sucic yang berpeluang jadi starter, ujarnya. Bergomi menegaskan bahwa Cifu memiliki karakter kuat meski pembawaannya terlihat tenang. Inter ini harus dimotivasi ulang. Pemain harus mau menderita di lapangan, seperti kata Allegri. Soal taktik, saya rasa tetap 3-5-2, karena tipe penyerang mereka butuh dukungan besar. Gelandang Inter semuanya seperti nomor 10, sehingga saat bertahan mereka kerap kesulitan, tambahnya. Mengenai persaingan juara, Bergomi memuji langkah Napoli yang mendatangkan Kevin De Bruyne. Mereka punya fisik kuat dan struktur tim terbaik di Serie A saat ini, kata mantan kapten Inter tersebut. Sementara itu, ia menilai AC Milan di bawah Massimiliano Allegri memiliki peluang lebih besar untuk mengganggu dominasi Napoli berkat pengalaman pelatih yang syarat gelar. Dalam wawancara bersama Corriere della Sera, mantan penyerang Paolo Di Canio menilai kasus Ademola Lookman di Atalanta dan memberikan pandangan soal pelatih baru Inter Milan, Christian Cifu. Terkait Lookman, Di Canio menilai permintaan harga 50 juta euro terlalu tinggi. Di Premier League banyak yang bahkan tidak tahu siapa Lookman. Atalanta menjalankan perannya, tetapi pemainnya salah karena tidak berlatih bersama tim. Kalau ingin pindah, hadapilah dengan profesional, ujarnya. Di Canio juga mengomentari keputusan Inter menunjuk Cifu sebagai pengganti Simone Inzaghi. Menurutnya, pilihan ini cerdas karena memberi kesempatan kepada pelatih yang sudah mengenal pemain muda, sekaligus menjadi opsi hemat bagi klub. Mereka keluar dari 3-5-2 kaku yang sebelumnya dipakai. Ini langkah tepat untuk menyegarkan skuad, katanya. Membahas peta persaingan Serie A, Di Canio menempatkan Napoli di posisi teratas, diikuti Inter dan AC Milan yang dinilai punya kekuatan seimbang. Juventus diharapkan tetap kompetitif, sementara AS Roma di bawah Gianpiero Gasperini menarik untuk diikuti. Atalanta sendiri dinilainya masih tertinggal. Atalanta dilaporkan menetapkan harga 55 juta euro untuk penyerang andalan mereka, Ademola Lookman, di tengah negosiasi panjang dengan Inter Milan. Menurut Sport Italia, pembicaraan antara kedua klub telah berlangsung hampir sebulan namun belum mencapai kesepakatan. Inter sebelumnya mengajukan tawaran senilai 45 juta euro pada awal Agustus, namun ditolak. Ladea tidak menunjukkan niat memberikan potongan harga dan bersikeras memaksimalkan nilai penjualan pemain internasional Nigeria tersebut. Sementara itu, tim asuhan Ivan Juric dikabarkan sudah menyiapkan pengganti Lookman, yakni penyerang Fulham, Rodrigo Muniz. Namun, tawaran perdana Atalanta senilai 40 juta euro untuk Muniz juga ditolak oleh klub Inggris tersebut. Situasi semakin rumit karena Lookman menolak kembali ke Bergamo. Ia diketahui berada di London bersama keluarganya dan telah meninggalkan pemusatan latihan Atalanta sejak awal Agustus. Bursa transfer terus berjalan, namun masa depan sang pemain masih belum pasti. Inter Milan akan merekrut penyerang kelima pada musim panas ini meski negosiasi untuk Ademola Lookman gagal. Nerazzurri tetap akan mendatangkan striker tambahan, tulis laporan Sky Sport Italia. Inter telah mengejar Lookman selama beberapa pekan terakhir. Saga transfer ini menjadi salah satu drama terbesar bursa musim panas, ungkap sumber tersebut.
Namun, semakin lama proses ini berlarut, peluang Inter mendapatkan tanda tangan penyerang Atalanta itu semakin kecil. Saat ini, Inter memiliki Lautaro Martinez, Marcus Thuram, rekrutan baru Ange Yohan Boni, dan lulusan Akademi Francisco Pio Esposito. Mehdi Taremi diperkirakan akan meninggalkan klub, jelas laporan itu. Inter menilai 4 penyerang tidak cukup untuk mengarungi musim. Musim lalu, kedalaman lini depan menjadi titik lemah tim. Pelatih baru Christian Cifu ingin bereksperimen dengan formasi 3-4-2-1, tulis media tersebut. Karena itu, Inter akan tetap merekrut 1 penyerang lagi, baik Lukman terrealisasi maupun tidak. Banyak nama yang sudah dengan Inter seperti Elise Bensegir, Jadon Sancho, Lois Openda, Antonio Nusa, Christopher Nkunku, Karim Adeyemi, Magnus Akliace, hingga Marco Asensio. Torino dikabarkan menjadikan Christian Aslani sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah. Pelatih Marco Baroni disebut Tuttosport telah menegaskan kepada manajemen bahwa tim membutuhkan playmaker yang mampu mengatur tempo permainan. Inter Milan mematok harga 18-20 juta euro untuk gelandang asal Albania tersebut. Namun, laporan menyebutkan kesepakatan bisa tercapai dengan potongan harga disertai persentase penjualan di masa depan, mirip dengan skema transfer Sebastiano Esposito ke Cagliari. Selain Torino, Bologna juga tertarik mendatangkan Aslani. Meski begitu, klub berjuluk Il Toro tersebut diyakini akan bergerak lebih agresif untuk mengamankan jasa pemain berusia 22 tahun itu. Jan Bisek dan Piotr Zielinski dipastikan bugar untuk kembali bermain saat Inter Milan menghadapi Monza dalam laga persahabatan besok. Cifu akan kembali bisa memanggil 2 pemain ini, tulis Corriere dello Sport. Pertandingan tersebut menjadi uji coba kedua terakhir Inter di pramusim sebelum Serie A dimulai. Bisek telah menepi selama 2 bulan akibat cedera hamstring yang didapat saat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Ia tidak terburu-buru kembali dari masalah otot tersebut, namun besok sudah bisa bermain, tulis laporan tersebut. Bek asal Jerman ini akan menjalani menit bermain pertamanya sejak cedera. Sementara itu, Zielinski absen di Piala Dunia antar klub karena cedera betis. Sama seperti Bisek, gelandang asal Polandia itu memilih pulih sepenuhnya sebelum kembali ke lapangan. Zielinski akan siap bermain melawan Monza besok, tulis media tersebut. Inter sebelumnya telah menghadapi Monaco pada laga pemanasan pekan lalu. Dengan musim hanya berjarak 2 pekan, Cifu memanfaatkan sisa uji coba ini untuk mematangkan kondisi tim menjelang kompetisi resmi. Terima kasih telah menyaksikan berita dari kami, dan nantikan berita Inter Milan selanjutnya.